Dongeng Dukuh Parut, bagian pertama, karya Ahmad Tohari. Sepasang burung bangau melayang meniti angin berputar-putar tinggi di langit. Tanpa sekalipun mengepak sayap, mereka mengapung berjam-jam lamanya. Suaranya melengking seperti keluhan panjang. Air. Kedua unggas itu telah melayang beratus-ratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan amparan lumpur tempat mereka mencari mangsa, katak, ikan, udang, atau serangga air lainnya. Namun kemarau belum usai. Ribuan hektar sawah yang mengelilingi Dukuh Paruk telah 7 bulan kerontang. Sepasang burung bangau itu takkan menemukan genangan air meski hanya selebar telapak kaki. Sawah berubah menjadi padang kering berwarna kelabu. Segala jenis rumput mati. Yang menjadi bercak-bercak hijau di sana-sini adalah krokot, sajian alam bagi berbagai jenis belalang dan jangkrik. Tumbuhan jenis kaktus ini justru hanya muncul di sawah sewaktu kemarau berjaya. Di bagian langit lain, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Di belakangnya seekor alap-alap mengejar dengan kecepatan berlebih. Udara yang ditempuh kedua binatang itu membuat suara desau. Jerit pipit kecil itu terdengar ketika paruh alap-alap menggigit kepalanya. Bulu-bulu halus berterbangan. Pembunuhan terjadi di udara yang lengang di atas Dukuh Paruk. Angin tenggara bertiup, kering. Pucuk-pucuk pohon di pedukuhan sempit itu bergoyang. Daun kuning serta ranting kering jatuh, gemersik rumpun bambu. Berderit baling-baling bambu yang dipasang anak gembala di tepian Dukuh Paruk. Layang-layang yang terbuat dari daun gadung meluncur naik. Kicau beranjangan mendaulat kelengangan langit di atas Dukuh Paruk. Udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu telah menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya. Pohon dadap memilih cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Biji dadap yang telah tua menggunakan kulit polongnya untuk terbang sebagai baling-baling. Bila angin berembus, tampak seperti ratusan kupu terbang menuruti arah angin meninggalkan pohon dadap. Kalau tidak terganggu oleh anak-anak Dukuh Paruk, biji dadap itu akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya. Begitu perintah alam. Dari tempatnya yang tinggi, kedua burung bangau itu melihat Dukuh Paruk sebagai sebuah gerumbul kecil di tengah padang yang amat luas. Dengan daerah pemukiman terdekat, Dukuh Paruk hanya dihubungkan oleh jaringan pematang sawah hampir 2 km panjangnya. Dukuh Paruk kecil dan menyendiri. Dukuh Paruk yang menciptakan kehidupannya sendiri. 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. Konon, moyang semua orang Dukuh Paruk adalah Ki Secamanggala, seorang Bromo Corah yang sengaja mencari daerah paling sunyi sebagai tempat menghabiskan riwayat keberandalannya. Di Dukuh Paruk inilah akhirnya Ki Secamanggala menitipkan darah dagingnya. Semua orang Dukuh Paruk tahu Ki Secamanggala, moyang mereka, dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat, tetapi mereka memujanya. Kubur Ki Secamanggala yang terletak di punggung bukit kecil di tengah Dukuh Paruk menjadi kiblat kehidupan kebatinan mereka. Gumpalan abu kemenyan pada nisan kubur Ki Secamanggala membuktikan pola tingkah kebatinan orang Dukuh Paruk berpusat di sana. Di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong. Namun ketiganya masih terlampau lemah untuk mengalahkan cengkeraman akar ketela yang terpendam dalam tanah kapur, kering dan membatu. Mereka terengah-engah, namun batang singkong itu tetap tegak di tempatnya. Ketiganya hampir berputus asa seandainya salah seorang anak di antara mereka tidak menemukan akal. "Cari sebatang cungkil," kata Rasus kepada 2 temannya.
Tanpa cungkil mustahil kita dapat mencabut singkong sialan ini. Percuma, hanya sebatang linggis yang bisa menembus tanah sekeras ini, ujar Warta. Atau lebih baik kita mencari air. Kita siram pangkal batang singkong kurang ajar ini. Pasti nanti kita mudah mencabutnya. Air? Ejek Darsun, anak yang ketiga. Di mana kau bisa menemukan air? Sudah, kalian tolol, ujar Rasus tak sabar. Kita kencingi beramai-ramai pangkal batang singkong ini. Kalau gagal juga sungguh bajingan. 3 ujung kulup terarah pada titik yang sama. Cur! Kemudian Rasus, Warta dan Darsun berpandangan. Ketiganya mengusap telapak tangan masing-masing. Dengan tekad terakhir, mereka mencoba mencabut batang singkong itu kembali. Urat-urat kecil di tangan dan di punggung menegang. Ditolaknya bumi dengan hentakan kaki sekuat mungkin. Serabut-serabut halus terputus. Perlahan tanah merekah. Ketika akar terakhir putus, ketiga anak dukuh paruk itu jatuh terduduk. Tetapi sorak-sorai segera terhambur. Singkong dengan umbi-umbinya yang hanya sebesar jari tercabut. Adat dukuh paruk mengajarkan kerjasama antara ketiga anak laki-laki itu harus berhenti di sini. Rasus, Warta, dan Darsun kini harus saling adu tenaga memperebutkan ubi singkong yang baru mereka cabut. Rasus dan Warta mendapat 2 buah, Darsun hanya 1. Tak ada protes. Ketiganya kemudian sibuk mengupasi bagiannya dengan gigi masing-masing dan langsung mengunyahnya. Asinnya tanah, sengaknya kencing sendiri. Sambil membersihkan mulutnya dengan punggung tangan, Rasus mengajak kedua temannya melihat kambing-kambing yang sedang mereka gembalakan. Yakin bahwa binatang gembalaan mereka tidak merusak tanaman orang, ketiganya berjalan ke sebuah tempat di mana mereka sering bermain. Di bawah pohon nangka itu mereka melihat Srintil sedang asyik bermain sendiri. Perawan kecil itu sedang merangkai daun nangka dengan sebatang lidi untuk dijadikan sebuah mahkota. Duduk bersimpuh di tanah sambil meneruskan pekerjaannya, Srintil berdendang. Siapapun di dukuh paruk hanya mengenal 2 irama. Orang-orang tua bertembang kidung dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Dengan suara kekanak-kanakannya, Srintil mendendangkan lagu kebanggaan para ronggeng. Senggot timbane rante, tiwas ngegot ning ora suwe. Lagu erotik. Srintil, perawan yang baru 11 tahun, menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Boleh jadi Srintil belum paham benar makna lirik lagu itu. Namun sama saja. Dukuh paruk tidak akan bersusah hati bila ada anak kecil menyanyikan lagu yang paling cabul sekalipun. Betapa asyik Srintil dengan dendangnya. Terbukti dia tidak menyadari ada 3 anak laki-laki sudah berdiri di belakangnya. Srintil baru sadar ketika sedang mencoba memasang mahkota daun nangka ke atas kepalanya. Terlalu besar, ujar Rasus mengejutkan Srintil. Perawan kecil itu mengangkat muka. Aku bersedia membuatkan badongan untukmu, sambung Rasus menawarkan jasa. Tak usah. Kalau mau, ambilkan aku daun bacang. Nanti badongan ini lebih baik, jawab Srintil. Rasus tersenyum. Baginya memenuhi permintaan Srintil selalu menyenangkan. Maka dia berbalik, menoleh kiri kanan mencari sebatang pohon bacang. Setelah didapat, Rasus memanjat. Cepat seperti seekor monyet. Dipetiknya beberapa lembar daun bacang yang lebar. Pikir Rasus, dengan daun itu mahkota di kepala Srintil akan bertambah manis. Dengan bantuan ketiga anak laki-laki itu, Srintil dapat menyelesaikan mahkota daunnya. Ukurannya tepat. Bagus sekali, kata Rasus setelah melihat badongan daun nangka itu menghias kepala Srintil. Sungguh, balas Srintil meyakinkan. Aku tidak bohong. Bukankah begitu, Warta, Darsun? Iya benar. Kau cantik sekali sekarang, ujar Warta. Seperti seorang ronggeng? Tanya Srintil lagi, gayanya manja. Betul. Ah, tidak. Potong Darsun. Kecuali engkau mau menari seperti ronggeng. Srintil diam, dipandangnya ketiga anak laki-laki di hadapannya. Dalam hati Srintil merasa penasaran.
Apakah kalian menyangka aku tak bisa menari seperti seorang ronggeng? Pikir Serintil. Baik, aku akan menari. Kalian harus mengiringi tarianku. Bagaimana? Tantang Serintil. Wah, jadi kalau begitu, Jawab Rasus cepat. aku akan menirukan bunyi gendang, Warta menirukan calung, dan Darsun menirukan gong tiup. Ayo! Di pelataran yang membatu di bawah pohon nangka, ketika angin tenggara bertiup dingin menyapu harum bunga kopi yang selalu mekar di musim kemarau, ketika sinar matahari mulai meredup di langit barat, Serintil menari dan bertembang, gendang, gong, dan calung mulut mengiringinya. Rasus bersila, menepak-nepak lutut menirukan gaya seorang penggendang. Warta mengayunkan tangan ke kiri kanan, seakan ada perangkat calung di hadapannya. Darsun membusungkan kedua pipinya, suaranya berat menirukan bunyi gong. Siapa yang akan percaya, tak seorang pun pernah mengajari Serintil menari dan bertembang. Siapa yang akan percaya belum sekalipun Serintil pernah melihat pentas ronggeng. Ronggeng terakhir di Dukuh Paruk mati ketika Serintil masih bayi. Tetapi di depan Rasus, Warta, dan Darsun, Serintil menari dengan baiknya. Mimik penagih birahi yang selalu ditampilkan oleh seorang ronggeng yang sebenarnya juga diperbuat oleh Serintil saat itu. Lenggok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Serintil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa manapun yang melihatnya. Seorang gadis kencur seperti Serintil telah mampu menirukan dengan baiknya gaya seorang ronggeng, dan orang Dukuh Paruk tidak bakal heran. Di pedukuhan itu ada kepercayaan kuat, seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Bagaimanapun diajari, seorang perawan tak bisa menjadi ronggeng kecuali roh Indang telah merasuk tubuhnya. Indang adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Demikianlah, sore itu Serintil menari dengan mata setengah tertutup. Jari tangannya melentik kenes. Ketiga anak laki-laki yang mengiringinya menyaksikan betapa Serintil telah mampu menyanyikan banyak lagu-lagu ronggeng. Mulut Rasus dan kedua temannya pegal sudah, namun terus melenggang dan melenggok. Alunan tembangnya terus mengalir seperti pancuran di musim hujan. Betapapun akhirnya Serintil berhenti karena mulut ketiga pengiringnya bungkam. Tidak tampak tanda Serintil lelah. Bahkan kepada ketiga kawannya, Serintil masih menuntut. Wah, lagi dong. Desaknya. Mengaso dulu, mulutku pegal. Jawab Rasus. Ya, kita berhenti dulu. Kita hanya akan bermain lagi kalau Serintil berjanji akan memberi kami upah. Kata Warta. Baik. Kalian minta upah apa? Warta diam. Rasus tersenyum sambil memandang Darsun. Kalian minta upah apa? Ulang Serintil. Berkata demikian, Serintil melangkah ke arah Rasus, dekat sekali. Tanpa bisa mengelak, Rasus menerima cium di pipi. Warta dan Darsun masing-masing mendapat giliran kemudian. Sebelum ketiga anak laki-laki itu sempat berbuat sesuatu, Serintil menagih janji. Nah, kalian telah menerima upah. Sekarang aku menari. Kalian harus mengiringi lagi. Ketiganya patuh. Ceria di bawah pohon nangka itu berlanjut sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Sesungguhnya Serintil belum hendak berhenti menari. Namun Rasus berkeberatan karena ia harus menggiring 3 ekor kambingnya pulang ke kandang. Pada akhir permainan, Rasus, Warta, dan Darsun meminta upah. Kali ini mereka yang berebut menciumi pipi Serintil. Perawan kecil itu melayani bagaimana laiknya seorang ronggeng. Sebelum berlari pulang, Serintil minta jaminan besok hari Rasus dan 2 temannya akan bersedia kembali bermain bersama. Karena letak Dukuh Paruk di tengah hamparan sawah yang sangat luas, tenggelamnya matahari tampak dengan jelas dari sana. Angin bertiup ringan, namun cukup meluruhkan dedaunan dari tangkainya. Gumpalan rumput kering menggelinding dan berhenti karena terhalang pematang. Hilangnya cahaya matahari telah dinanti oleh kelelawar dan kalong. Satu-satu mereka keluar dari sarang, di lubang-lubang kayu, ketiak daun kelapa, atau kuncup daun pisang yang masih menggulung.
Kemarau tidak disukai oleh bangsa binatang mengirap itu. Buah-buahan tidak mereka temukan. Serangga pun seperti lenyap dari udara. Pada saat demikian, kampret harus mau melalap daun waru agar kehidupan jenisnya lestari. Pelita-pelita kecil dinyalakan. Kelap-kelip di kejauhan membuktikan di Dukuh Paruk yang sunyi ada kehidupan manusia. Bulan yang lonjong hampir mencapai puncak langit. Cahayanya membuat bayangan temaram di atas tanah kapur Dukuh Paruk. Kehadirannya di angkasa tidak terhalang awan. Langit bening, udara kemarau makin malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Tidak. Awal malam yang ceria itu tidak berbias lengking anak-anak Dukuh Paruk. Kemarau terlampau panjang tahun ini. 2 bulan terakhir tiada lagi padi tersimpan di rumah orang Dukuh Paruk. Mereka makan gaplek, anak-anak makan nasi gaplek. Karbohidrat yang terkandung dalam singkong kering itu banyak rusak. Anak-anak tidak berbekal cukup kalori untuk bermain siang malam. Jadi pada malam yang bening itu, tak ada anak Dukuh Paruk keluar halaman. Setelah menghabiskan sepiring nasi gaplek, mereka lebih senang bergulung dalam kain sarung, tidur di atas balai-balai bambu. Mereka akan bangun besok pagi bila sinar matahari menerobos celah dinding dan menyengat kulit mereka. Orang-orang dewasa telah bekerja keras di siang hari. Tanaman musim kemarau berupa sayuran, tembakau dan palawija harus disiram dengan air sumur yang khusus mereka gali. Bila malam tiba, keinginan mereka tidak berlebihan. Duduk beristirahat sambil menggulung tembakau dengan daun pisang atau kulit jagung kering. Sedikit tengah malam mereka akan naik tidur. Pada saat kemarau panjang seperti itu, mustahil ada perempuan Dukuh Paruk hamil. Menjelang tengah malam, barangkali hanya Sakarya yang masih termangu di bawah lampu minyak yang bersinar redup. Sakarya, kami tua di pedukuhan terpencil itu, masih merenungi ulah cucunya sore tadi. Dengan diam-diam, Sakarya mengikuti gerak-gerik Srintil ketika cucunya itu menari di bawah pohon nangka. Sedikit pun Sakarya tidak ragu. Srintil telah kerasukan indang ronggeng. Sakarya tersenyum. Sudah lama pemangku keturunan Ki Secamenggala itu merasakan hambarnya Dukuh Paruk karena tidak terlahirnya seorang ronggeng di sana. Dukuh Paruk tanpa ronggeng bukanlah Dukuh Paruk. Srintil, cucuku sendiri, akan mengembalikan citra sebenarnya pedukuhan ini, kata Sakarya kepada dirinya sendiri. Sakarya percaya arwah Ki Secamenggala akan terbahak di kuburnya bila kelak tahu ada ronggeng di Dukuh Paruk. Tak seorang pun menyalahkan pikiran Sakarya. Dukuh Paruk hanya lengkap bila di sana ada keramat Ki Secamenggala, ada seloroh cabul, ada supa serapah, dan ada ronggeng bersama perangkat calungnya. Gambaran tentang Dukuh Paruk dilengkapi oleh ucapan orang luar yang senang berkata, misalnya, jangan mengabadikan kemelaratan seperti orang Dukuh Paruk. Atau, hei anak-anak, pergilah mandi. Kalau tidak, nanti kupingmu mengalir nanah. Kakimu kena kudi seperti anak-anak Dukuh Paruk. Keesokan harinya Sakarya menemui Kartareja. Lelaki yang hampir sebaya ini secara turun-temurun menjadi dukun ronggeng di Dukuh Paruk. Pagi itu Kartareja mendapat kabar gembira. Dia pun sudah bertahun-tahun menunggu kedatangan seorang calon ronggeng untuk diasuhnya. Belasan tahun sudah perangkat calungnya tersimpan di para-para di atas dapur. Dengan laporan Sakarya tentang Srintil, dukun ronggeng itu berharap bunyi calung akan kembali terdengar semarak di Dukuh Paruk. Kalau benar tuturmu, Kang, kita akan tetap betah tinggal di pedukuhan ini, kata Kartareja menanggapi laporan Sakarya. Sampean lihat sendiri nanti, jawab Sakarya. Srintil akan langsung menari dengan kenesnya bila mendengar suara calungmu. Kartareja mengangguk-angguk. Bibirnya yang merah kehitaman oleh kapur sirih bergoyang ke kiri kanan. Lalu disemprotkannya sisa tembakau yang tertinggal di mulutnya.
"Ah, Kang Sakarya, aku tak lagi diperlukan kalau begitu. Bukankah Serintil sudah menjadi ronggeng sejak lahir?" kata Kartarja tawar. Dia sedikit tersinggung, keahliannya mengasuh ronggeng merasa disepelekan. Sampean salah tangkap. Maksudku, Serintil benar-benar telah mendapat indang. Masakan sampean tidak menangkap maksudku ini? Oh begitu. Iya, dan tentu sampean perlu memperhalus tarian Serintil. Cucuku tampaknya belum pintar melempar sampur. Nah, ada lagi yang penting. Masalah rangkap tentu saja. Itu urusanmu, bukan? Kartarja terkekeh. Dia merasa tidak perlu berkata apa-apa. Rangkap yang dimaksud oleh Sakarya tentulah soal guna-guna, pekasih, susuk, dan tetek bengek lainnya yang akan membuat seorang ronggeng laris. Kartarja dan istrinya sangat ahli dalam urusan ini. Pokoknya Dukuh Paruk akan kembali mempunyai ronggeng. Bukankah begitu, Kang? Ah ya, memang begitu. Kita yang tua-tua di pedukuhan ini tak ingin mati sebelum melihat Dukuh Paruk kembali seperti aslinya dulu. Bahkan aku takut arwah Ki Secamenggala akan menolakku dikubur bila aku tidak melestarikan ronggeng di pedukuhan ini. Bukan hanya itu, Kang. Bukankah ronggeng itu bisa membuat kita betah hidup? Kedua kakek itu tertawa bersama. Di antara gelaknya Sakarya mengeluh mengapa dia tidak bisa mengundurkan usianya dari 70 menjadi 20 tahun. Beberapa hari kemudian Sakarya dan Kartarja selalu mengintip Serintil menari di bawah pohon nangka. Kedua laki-laki itu sengaja membiarkan Serintil menari sepuas hatinya diiringi calung mulut oleh Rasus dan kedua kawannya. Kartarja percaya akan cerita Sakarya. Serintil telah kemasukan indang ronggeng. Pada hari baik, Serintil diserahkan oleh kakeknya, Sakarya, kepada Kartarja. Itu hukum Dukuh Paruk yang mengatur perihal seorang calon ronggeng. Keluarga calon harus menyerahkannya kepada dukun ronggeng menjadi anak akuan. 12 tahun sejak kematian ronggeng Dukuh Paruk yang terakhir, selama itu Dukuh Paruk tanpa suara calung. Perangkat gamelan bambu itu telah tertutup lapisan debu campur jelaga di para-para dapur keluarga Kartarja. Tali ijuk yang merenteng tiap mata calung telah putus oleh gigitan tikus atau ngengat. Untung, serangga bubuk dan anai-anai tak merapuhkan gamelan bambu itu. Untung pula Kiai Comblang, gendang pusaka milik keluarga Kartarja, tetap disimpan dengan perawatan istimewa. Perkakas itu siap pakai meski telah istirahat dalam waktu lama. Kesulitan pertama yang dihadapi Kartarja bukan masalah bagaimana memperbaiki alat musiknya, melainkan bagaimana dia mendapat para penabuh. Penabuh gendang yang disayanginya meninggal pada malapetaka paceklik 2 tahun lalu. Seorang lagi yang biasa melayani calung penerus lenyap entah kemana, tetapi bagaimanapun Kartarja beruntung. Dia berhasil menemukan kembali Sakum, laki-laki dengan sepasang mata keropos namun punya keahlian istimewa dalam memukul calung besar. Sakum dengan mata buta mampu mengikuti secara seksama pagelaran ronggeng. Seperti seorang awas, Sakum dapat mengeluarkan seruan cabul tepat pada saat ronggeng menggerakkan pinggul ke depan dan ke belakang. Pada detik ronggeng membuat gerak birahi, mulut Sakum meruncing, lalu keluar suaranya yang terkenal. Jas! Orang mengatakan tanpa Sakum setiap pentas ronggeng tawar rasanya. Kemarau masih mengulur waktu. Kartarja menemukan hari dan malam cerah buat mulai mengasuh Serintil. Senja yang telah ditunggu semua warga Dukuh Paruk, Kartarja menyuruh orang membersihkan halamannya. 4 helai tikar pandan digelar di tengah tanah kering berpasir itu. Setelah hari gelap, sebuah lampu minyak besar dinyalakan. Terang, sebab pada sumbu-sumbu lampu minyak itu dipasang sebuah cincin penerang. Suasana demikian mengundang anak-anak. Mereka bergerombol memperhatikan orang-orang bekerja. Semuanya telah tahu, malam itu Serintil akan menari. Di dalam rumah Nyai Kartarja sedang merias Serintil. Tubuhnya yang kecil dan masih lurus tertutup kain sampai ke dada. Angkinnya kuning. Di pinggang kiri kanan ada sampur berwarna merah saga. Serintil didandani seperti layaknya seorang ronggeng dewasa. Kulitnya terang karena Nyai Kartarja telah melumurinya dengan tepung bercampur air kunyit.
Istri dukun ronggeng itu juga telah menyuruh Srintil mengunyah sirih. Bibirnya yang masih sangat muda itu merah. Banyak perempuan dan anak-anak memenuhi rubah Kartarja. Mereka ingin melihat Srintil dirias. Sepanjang usianya yang 11 tahun, baru pertama kali Srintil menjadi perhatian orang. Dia tersipu. Terkadang tertawa kecil bila dia mendengar orang berbisik memuji kecantikannya. Mulutnya mungil. Cambang tipis di pipinya menjadi nyata setelah Srintil dibedaki. Alis yang diperjelas dengan jelaga bercampur getah pepaya membuatnya kelihatan seperti boneka. Satu hal disembunyikan oleh Nyai Kartarja terhadap siapapun. Itu ketika dia meniupkan mantra pekasih ke ubun-ubun Srintil. Mantra yang didukuh Paruk dipercaya akan membuat siapa saja tampak lebih cantik dari yang sebenarnya. Konon bukan hanya itu. Beberapa susuk emas dipasang oleh Nyai Sakarya di tubuh Srintil. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.